Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang power supply ya. Dan ini power supply milik saya, itu tipenya Sunshine P1505TA ya. Jadi di video sebelumnya saya pernah bahas ya kalau power supply ini mempunyai peran penting dalam dunia servis handphone ya. Salah satunya itu sebagai analisa kerusakan pada handphonenya. Jadi walaupun handphone itu mati total, tapi dengan bantuan power supply setidaknya kita bisa tahu ya, memprediksi bahwa kerusakannya itu ada di bagian mana ya. Dan power supply sendiri itu mempunyai beberapa fungsi. Yang satu, analisa kerusakan handphone. Yang kedua, bisa untuk kejut baterai ya. Dan yang ketiga itu sebagai pengganti baterai ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Dan juga power supply juga bisa memprediksi di mana letak short ya. Dan untuk short dan full short nanti juga saya akan bahas. Tapi di sini saya akan lebih membahas tentang power supply ya. Jadi yang pertama, power supply sebagai analisa kerusakan handphonenya. Oke, ini saya akan nyalakan dulu. Saya akan bahas penggunanya dulu ya. Jadi untuk di tipe yang punya saya ini, itu ada tombol output 1 ampere dan 5 ampere ya. Jadi saya biasanya pakai yang 1 ampere. Lalu di sini juga ada 5 volt dan 15 volt ya. Saya pakai yang 15 volt. Jadi kalau di sini kita kunci di 5 volt, ini potensio ya, atau setelan ukuran tegangan dari power supply-nya. Itu kita naikkan itu cuma sampai 5 volt karena kita di lock sampai 5 volt saja ya. Tapi saya biasanya pakai yang 15 volt ya. Ini saya pakai 15 volt. Dan ini adalah USB ya, untuk charging bisa di sini. Dan satu lagi, saya akan bahas tentang tegangan kerja handphone ya. Sebelum mengecek kerusakan handphone, saya akan jelaskan bahwa tegangan handphone itu maksimal di 4,2 volt ya. Jadi maksimal di 4,2 volt, minimal itu 3,7 sampai 4,2 volt ya. Jangan sampai lebih, karena kalau misalkan di setel sampai 5 atau 7 volt ya, itu akan merusak handphonenya. Jadi ketika pengecekan sampai 6 sampai 7 volt tidak diturunkan ya, kita lupa untuk mengecek handphone, itu bisa merusak handphonenya ya. Jadi di sini disetel kira-kira 38, 39, jadi tidak jadi masalah ya. Oke, ini saya di setelan ukuran 3,9 volt ya. Di sini ada HP Samsung. Ini Samsung J2 Prime ya. HP-nya sih nyala ya, normal ya. Jadi ini saya akan matikan dulu. Jadi untuk pengecekan handphone yang rusak, anggap ini handphone ini rusak ya. Handphone ini rusak. Saya akan dekatkan lagi. Kita fokus di ampere ya. Ini voltase 3,9. Voltasenya ini yang digital, ini yang analog ya. Kita akan fokus di ampere ya. Dan di sini kita anggap HP ini rusak ya. Jadi dicas dia tidak mau, dinyalakan pun dia tidak mau ya. Kondisi LCD
misalkan utuh ya seperti ini ya. Jadi dicas tidak mau, dinyalakan pun dia tidak mau. Jadi untuk pengecekannya adalah, dan ini ada kabel ya, kabel merah dan kabel hitam itu dicolokin di tempat posisi output ya, output tegangannya, output tegangan dari power supply. Dan kita cek menggunakan power supply ya, dan seperti biasa positif di positif, negatif di negatif. Kalau misalkan bingung positif mana negatif mana, itu ada di baterainya ya. Jadi bisa dicocokin seperti ini. Ini sebelah sini positif, sebelah sini negatif. Kalau misalkan terbalik, itu nggak jadi masalah ya. Biasanya power supply ini bunyi ya. Kalau misalkan terbalik, kita memposisikan kabelnya itu misalkan terbalik, yang negatif ditempelin di positif, lalu yang positif ditempelin di negatif, itu biasanya power supply-nya bunyi ya, bunyi bip ya, tit kayak gitu. Berarti itu menandakan terbalik. Oke, ini saya pasang positif di sebelah kiri dan negatif di urutan ketiga ya. Dan nanti lihat di sini ya, di ampernya, ketika saya tekan tombol power, ampernya naik ya, dan HP-nya nyala ya. Kita anggap ini LCD-nya mati ya, LCD-nya mati, dan bisa dilihat ampernya naik terus, dia goyang-goyang ya, dia goyang-goyang. Jadi untuk handphone yang normal itu seperti ini ya, dari angka 0 dia itu naik ke 0,2, terus naik lagi antara 0,6, setelah itu naik lagi ya sampai kurang lebih 10 ya, dia lalu goyang, lalu turun lagi terus. Dan kalau sudah nyala biasanya dia stabil ya, bisa dilihat ini ampernya ya. Ini kita anggap LCD-nya mati ya, tapi arus dari ampernya itu dia bergoyang seperti ini, itu menandakan bahwa mesin normal ya. Oke, ini saya cabut. Jadi untuk pengecekan mesin ya, tadi saya bilang handphone ini misalkan ya tidak bisa dicas, tidak bisa dinyalakan, itu cek dengan power supply, lalu nyalakan, lalu lihat ampernya ya. Kalau ampernya dia naik terus naik lagi, yang pertama dia naik antara 0,2 ya, terus naik lagi sampai 0,6, terus naik lagi sampai kurang lebih 10 ya, terus balik lagi, terus goyang-goyang di antara 0,6 sampai 0,8 atau 0,4 ya. Itu menandakan handphone ini itu normal ya. Handphone ini mesinnya itu normal, dan permasalahannya itu pasti ada di LCD ya. Kalau misalkan dinyalakan ternyata dia goyang, mesin menandakan mesin normal tapi LCD tidak mau tampil, itu berarti permasalahan ada di LCD atau area display ya. Nanti saya juga akan bahas tentang area display, tapi di sini saya akan lebih cenderung untuk menganalisa handphone ya. Oke, dari ampere ini saya akan coba perbesar. Dari ampere ini itu saya akan jelaskan ketika handphone ditekan tombol power ya, jarum ampere ini naik sampai pertama sampai 0,2 ya. Itu yang bekerja adalah IC power ya. Jadi rentangnya itu 0 sampai 0,2 itu kerja IC power. Nah, setelah IC power sudah menyala, itu dia akan naik lagi sampai kurang lebih 0,6. Dari 0,2 sampai 0,6 itu kerjanya IC CPU ya. Itu kerjanya IC CPU. Setelah itu, setelah IC CPU bekerja, lanjut lagi itu baru IC MMC ya. Jadi
tiga komponen ini, IC power, IC CPU, dan IC eMMC itu ketika menyalakan handphone, dia itu saling berhubungannya. Dia saling berhubungan. Yang pertama, ketika tekan tombol power, IC power itu menyambut, dia nyala. Lalu setelah itu IC CPU, dan setelah itu adalah IC eMMC ya. Jadi ketika ada handphone mati total dan indikasinya itu berhenti dia stuck ya, atau stuck di antara 0,2, itu biasanya indikasinya IC power ya. Jadi seperti itu. Dan ketika ada handphone mati total, dicek dengan power supply, jarumnya naik terus sampai kurang lebih 0,4, antara 0,2 sampai 0,6, itu biasanya indikasinya adalah IC CPU ya. Dan sama juga dengan ketika handphone dicek jarumnya sampai antara 0,6 lebih sampai 10 ya, itu biasanya di IC eMMC. Jadi seperti itu ya untuk pengecekan handphonenya. Dan sebenarnya power supply ini itu tidak bisa jadi acuan ya, atau kebenaran dari kerusakan handphonenya. Kalau misalkan dia berhenti antara 0,2 ya, anggaplah 0,1, itu indikasi pertama mungkin IC power ya, tapi belum tentu kerusakan pada IC power ya. Cuman kita bisa mengira-ngira bahwa kerusakan itu ada pada antara IC power. Dan jika ada handphone ya, yang mengalami kerusakan IC CPU, itu saya sudah pernah buat videonya ya. Itu di kasus C2 Prime, itu dia berhenti stuck di perkiraan 0,4 sampai 0,5 ya, dia berhenti di situ. Jadi memang setelah saya cek, itu permasalahan ada di IC CPU ya. Saya ganjal dengan menggunakan kartu, masalah selesai ya. Cuman biasanya kalau HP-HP seperti itu, kerusakan pada IC CPU itu biasanya tidak akan bertahan lama ya. Kemungkinan suatu saat akan rusak lagi. Dan untuk IC CPU sendiri itu sebenarnya masih bisa diganti, cuman riskan ya, tingkat keberhasilannya itu sedikit. Jadi biasanya tukang servis malas ya untuk memperbaiki IC CPU ya. Oke, yang kedua itu power supply sebagai kejut baterai ya. Dan di sini ada baterai, Jadi terkadang HP mati total itu penyebabnya ada di baterai ya. Baterai yang terlalu kosong, tidak ada isinya sama sekali, itu biasanya tidak mau dicas ya, apalagi dinyalain. Cara pengecekannya itu mudah ya. Gunakan multitester digital. Oke, ini saya akan praktekkan ya. Gunakan multitester digital. Oke, ini saya geser. Lalu angka di 20 volt. Dan ukur tegangan dari baterainya. Sebentar, ini saya akan ukur. Jadi kita fokus di sini ya. Positif di positif, negatif di negatif. Dan bisa dilihat ini ada tegangan 4,15 volt ya. Baterai ini berarti kurang lebih sekitar 90% ya. Dan baterai itu biasanya kalau penuh itu tegangannya
4,2 volt atau 4,3 volt ya. Untuk ini berlaku untuk semua tipe baterai ya. Itu rata-rata tegangnya kalau full itu sekitar 4,2 volt. Jadi ketika ada baterai yang kosong dalam arti ketika dicek menggunakan multitester digital ya, itu angkanya tidak nyampe 4,2 volt atau 3, sekian volt lah. Itu biasanya di bawahnya ya. Biasanya hampir ada yang 0, sekian volt. Itu kemungkinan baterainya kosong sekali ya. Ketika baterai kosong, dicas itu dia tidak akan mau menyala. Jadi syarat untuk baterai ini bisa dicas itu harus ada tegangan kurang lebih adalah 3 atau minimal 2 volt lah. Biasanya kalau 2 volt itu dia masih mau dicas ya. Jadi harus ada tegangan kurang lebih 2 atau 3 volt tegangan baterai ya, baru dia mau bisa dicas. Ketika baterainya ini kosong, dicek dengan multitester digital kosong, itu permasalahan berarti ada di baterai ya. Baterainya terlalu kosong, jadi harus dikejut. Dikejut itu harus menggunakan pakai power supply ya. Untuk kejut baterai itu mudah ya. Setelannya untuk power supply, naikkan voltasenya hingga kurang lebih 11 atau 12 volt ya. Setelah itu tempelkan positif di positif, negatif di negatif, ditempel seperti itu ya. Ditempel terus angkat lagi. Biasanya pas ditempel itu dia akan bunyi bip ya, seperti ini. Atau ampere naik lalu turun lagi ya. Jadi kejut beberapa kali, tempel saja 2 atau 3 kali. Setelah itu cek lagi tegangan baterainya ya dengan menggunakan multitester digital. Biasanya setelah dikejut itu yang tadinya tegangannya misalkan 0 volt ya, 0 sekian volt, itu setelah dikejut biasanya tegangannya itu langsung naik ya. Tegangannya naik kurang lebih 3 volt ya, dia naik. Nah, setelah tegangannya sudah naik berarti baterai ini sudah bisa dicas ya. Tapi ketika dikejut pun baterainya tetap sama, tidak mau keluar tegangan syarat untuk dicas, itu kemungkinan baterainya sudah rusak ya, harus diganti. Oke ya, ini tadi saya bilang power supply sebagai kejut baterai ya. Dan yang terakhir adalah power supply sebagai pengganti baterai ya. Untuk pengganti baterai seperti tadi ini ya, seperti yang saya nyalakan di Samsung J2 Prime ini. Ketika saya tekan tombol power, HP menyala ya. HP menyala. Jadi tanpa baterai pun menggunakan power supply, handphone bisa menyala ya. Ini saya akan coba lagi di HP jadul ya. Negatif di negatif, positif di positif ya. Oke, bisa dilihat ini handphonenya menyala ya. Handphonenya nyala. Dia nggak pakai baterai ya, tapi menggunakan power supply ya. Makanya power supply ini bisa sebagai pengganti baterai ya. Dan saran saya, power supply itu jangan buat untuk mengisi baterai ya, karena power supply ini didesain hanya untuk mengukur tegangan, lalu dia tidak untuk melakukan pengecasan ya. Jadi kalau untuk pengecasan itu dia hanya power supply ini hanya untuk kejut saja ya. Kalau untuk pengecasan itu biasanya mesinnya ini panas ya. Mesin dari power supply ini panas. Lama-lama kalau misalkan terus berjam-jam untuk ngisi baterai, kemungkinan bisa rusak ya. Karena saya pernah mengalami kasus seperti itu ya. Makanya ini saya ganti karena power supply yang lama saya itu rusak gara-gara saya isi baterai ya. Saya isi baterai dulu, saya isi baterai
laptop ya kalau nggak salah ya. Saya isi baterai laptop selama kurang lebih dari malam sampai pagi ya. Akhirnya untuk akurasinya itu dia berubah ya, akurasinya dia berubah. Makanya biasanya pun di dusnya, di bukunya ya, di buku manual dari power supply itu tidak untuk mengecas baterai ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini, dan seperti biasa saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin di video selanjutnya saya akan bahas tentang HP yang short dan HP yang full short ya. Oke, dan seperti biasa ya, jangan lupa untuk tonton video saya berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.